Mari kita mulai dengan mengundang hadirat Roh Kudus. Let us invite the presence of the Holy Spirit with this song, Rohmu yang Hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdiri, let us stand up and let's sing again. Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh, and ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, tata urapiku. Ku siap terima, kuasamu, hidup bagimu. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ku ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembah. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin.
Ayat pembimbing terambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Silakan duduk saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ada hanya karena kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Dan saat ini kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan siap mendengar setiap seruan dan doa-doa kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami ingat mereka Tuhan, untuk Tante Evi Tamarindang, untuk Antau Warau, dalam menjalani radiasi maupun kemoterapi. Biarlah Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, baik fisik, mental, maupun rohani. Juga kami berdoa untuk Pak Harili dalam proses kesembuhan. Juga kami berdoa untuk Ibu Sylvia Sau, untuk kaki dan pinggangnya, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia secara sempurna. Juga teringat untuk Ibu Nina, biarlah Tuhan juga menyembuhkan dia. Dan kami berdoa untuk rencana operasi, agar Tuhan mempersiapkan Ibu Nina juga secara fisik, mental maupun rohani. Juga kami berdoa untuk remaja kami Tuhan Arthur Palar. Oh Tuhan kasihani dia, sembuhkan dia secara sempurna. Dan Engkau tahu kerinduan dia Tuhan untuk menjadi hamba-Mu. Biarlah Engkau mendengar kerinduan dia dan memberkati segala rencananya. Sehingga melalui hidupnya juga nama Tuhan dipermuliakan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa Amerika. Berikan bangsa ini suatu kebangunan rohani maupun kebangunan moral. Juga teringat untuk negara kami Indonesia, negara tercinta. Oh Tuhan, pulihkan negara kami ini. Dan kami berdoa untuk pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Kami rindu pemimpin yang ada di Indonesia. Diberikan hati yang takut akan Tuhan. Dan diberikan hati yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di Indonesia. Bukan hanya memikirkan pribadi, bukan hanya memikirkan golongan atau partai sendiri. Juga kami berdoa untuk gembala kami yang saat ini sedang mission trip. Tuhan, biarlah Engkau memberkati pelayanan Pak Edi, memberkati dia dengan kesehatan, kekuatan, dan tutup bungkus dia dengan darah-Mu yang kudus. Jauhkan dia dari segala sakit penyakit maupun mara bahaya. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi yang memiliki pergumulan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Engkau tahu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, menolong, baik yang sedang bergumul di dalam kesehatan, pekerjaan, sekolah, keuangan, relasi, teman hidup, status dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya jawaban dalam setiap pergumulan kami. Dan Engkaulah kekuatan dalam setiap tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau mendengar dan menjawab setiap seruan kami sesuai dengan cara dan waktu-Mu. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Berikan kami iman dan yakin bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saat kita menyanyi, kita menyatakan keselamatan dan hidup baru yang kita temukan di dalam Kristus. Mari kita rayakan hari yang mulia ketika Dia memanggil kita keluar dari gelapan menuju terangnya. Let's celebrate that glorious day when He called us out of the darkness and into His light, as we sing the song, Glorious Day.
I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb until I met you. You called my name, then I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. Mari kita berdiri, let us stand up. Now your mercy has saved my soul. Now your freedom, and now your freedom is all that I know. The old man knew Jesus when I met you. You called my name. You called my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. I needed rescue and so did you. Are you ready? I needed rescue, my sin was heavy, but chains break at the weight of your glory. I needed shelter, I was an orphan, but you called me a citizen of heaven. When I was broken, you were my healing. Now your love is the air that I'm breathing. I have a future, my eyes are open, and when you called my name, and I ran out of that grave, out of the darkness into your glorious day. You called my name. You called my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness into your glorious day. You called my name. You called my name. And I ran out of that grave, out of the darkness, out of the darkness, into your glorious day. One more time, you called my name. You called my name, and I ran out of that grave. Out of the darkness, into your glorious day. Amen, amen. As we remain standing, let us recite the Apostles' Creed. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menilai orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. You may be seated. And now I'd like to invite Kak Bambang to sing a testimonial.
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Ratapan 3, 22-23. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Mazmur 108 ayat 5. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. As we prepare to give our offerings, let's do it with gratitude. Ketika kita bersiap untuk memberi persembahan, mari kita lakukan dengan ucapan syukur. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul and this vagabond. And I try with all my mind, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Let us stand up. I cannot deny what I see.
I got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep them moving. Nah, you ain't welcome here. And from now till I walk the streets of gold, I'll sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hell lost another one. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. He picked me up. He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. So we get up from that grave. Ready? Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Louder. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. Shout it. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. One more time. Get up, get up, get up. Get up out of that grave. He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because he healed my heart. He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Amen. We indeed thank God. Let us pray. Father God in heaven, Lord, we just thank you so much for all your blessings you've given to us. They are new each and every morning. And today we get to partner with you in the giving of our offerings. May you receive it, Lord, and may you help our church grow in such a way that we follow your word and that we fulfill your mission. We thank you, Father God. In the name of your precious Son, Jesus Christ, we pray. Amen. You may be seated. And as we prepare our hearts for the sermon, we think about all the times that, all the challenges that we face, and we remember that God is with us. So, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Oh, Allah
Sudah berdiri, let us stand as we worship. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Oh, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul. Aku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ya saudara, sebelum kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa untuk Sunday School, juga untuk youth ya. Sebelumnya kita beri tepuk tangan untuk tim musik kita dan pemuji kita. Terima kasih. Mari saudara kita berdoa untuk Sunday School. Lord Jesus, thank you for today. And thank you we can praise you and worship you in your house. And now we pray for Sunday School children and youth. Bless them in the class. Also bless the teacher so they can grow in you. In the name of Jesus we pray. Amen. Sidang jemaat, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon berkat kasih anugerah pertolongan Tuhan saat kita membaca merenungkan sabda firman-Nya. Ya Allah Bapa yang penuh kasih karunia, kami menyadari betapa seringnya kami bersikap seperti domba yang tersesat. Begitu mudahnya kami menyimpang, terbujuk ke jalan-jalan yang gelap, salah, dan berbahaya. Ya Bapa, tuntunlah, bawalah kami ke sisi-Mu, agar kami tetap berjalan dalam terang dan kebenaran-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, pagi hari ini kami menaikkan syukur, karena Engkau menyapa, menjumpai, menghibur, karena Engkau adalah Allah yang peduli kepada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58 yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Demikianlah sabda firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang berbahagia adalah saudara yang lapar haus dan dengan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Tema perenungan kita pada minggu ketiga bulan September ini, berdirilah teguh, jangan goyah.
Hari-hari ini, saudara-saudara, gereja Tuhan sedang menghadapi masa transisi. Perubahan-perubahan dunia sangat cepat dan keras. Gereja dituntut mengalami perubahan dan menjawab tantangan-tantangan dunia yang semakin rumit, semakin keras, semakin kompleks ini. Ajaran-ajaran gereja tidak lagi sesuai Alkitabiah. Ajaran gereja saat ini hanya menyenangkan telinga. Dan hal ini sangat-sangat digemari. Gereja yang mempertahankan ajaran kebenaran, kekudusan, kemurnian, zaman sekarang tidak lagi disenangi oleh jemaat. Dan mulai banyak ditinggalkan oleh jemaat. Gereja yang mengajarkan kekudusan, kebenaran, kemurnian, sudah mulai banyak ditinggalkan oleh jemaat. Mereka lebih senang ke gereja yang modern, entertainment. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 18 mengatakan seperti ini. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahkan Wahyu 22 ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara-saudara, melalui ayat ini, kita memahami, kita belajar, kita mencoba merenungkan bahwa hari-hari ini sedang terjadi pemisahan antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Alkitab mengatakan piala yang jahat semakin jahat. Piala yang cemar semakin cemar. Tapi kita yang benar, mari kita hidup dalam kebenaran. Kita menguduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita semua, Bapak Ibu jemaat, memahami bahwa hari-hari ini gereja sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Dan inilah pergumulan kita. Seringkali kita terbawa dengan arus dunia. Seringkali gereja santai. Seringkali gereja hanya memikirkan dirinya sendiri. Surat 1 Korintus, saudara-saudara, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Surat ini berisi satu pengajaran, nasihat, agar jemaat di Korintus mengatasi berbagai macam masalah demi masalah yang ada di dalam gereja. Ternyata saudara-saudara, di dalam gereja Korintus ini ada perpecahan. Ada moralitas. Ada praktek-praktek ibadah yang tidak lagi memuliakan Tuhan. Kota Korintus, saudara-saudara, merupakan kota yang sangat besar. Kota yang disebut maju. Kota yang makmur. Kota yang hidupnya sangat mapan. Namun, di balik kehebatan kota itu, ada satu sisi gelap yang mereka hadapi, yang mereka alami. Ada beberapa hal, saudara-saudara, yang terjadi di kota Korintus yang merupakan satu tantangan
gejolak demi gejolak yang terjadi. Apa saja saudara yang dihadapi oleh kota Korintus saat itu? Angkuh secara intelektual. Banyak penduduk di kota Korintus saat itu adalah orang-orang yang memiliki intelektual yang sangat mapan tinggi. Dan mereka, saudara, mengandalkan hidupnya dengan intelektualnya mereka. Mereka tidak perlu lagi Tuhan. Mereka tidak perlu lagi gereja. Mereka tidak perlu lagi berdoa. Mereka tidak perlu lagi bersekutu. Karena mereka lebih mengandalkan intelektual mereka. Mereka, saudara, juga disebut kaya secara materi. Kota Korintus ini, saudara, adalah orang-orang penduduk yang kaya raya secara materi. Tidak miskin. Hidupnya sangat diberkati. Mungkin Bapak Ibu Jemaat, kalau zaman sekarang ini ada kota yang, mohon maaf, disebut hidupnya di bawah garis. Mereka hidup dalam kekurangan, mungkin sudah protes, mungkin sudah demo. Zaman sekarang kan demo. Tetapi saudara, kota Korintus ini disebut kaya raya secara materi. Mereka menganggap materi itu adalah Tuhannya. Mereka menganggap materi itu adalah segala-galanya. Hidup dalam kesombongan. Dan yang paling parah adalah bejat secara moral. Ini kota Korintus, saudara-saudara. Oleh karenanya, saudara-saudara, di tengah tantangan kegelapan yang dihadapi oleh kota Korintus ini, Paulus memberi pesan nasihat yang sangat indah kepada jemaat agar mereka dikatakan di dalam Korintus ini berdiri teguh, jangan goyah. Saya membaca ayat ini berulang kali. Saya merenungkan ayat ini berulang kali. Berdiri teguh, jangan goyah. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Jemaat, saat kita menghadapi masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan, materi, sakit penyakit, macam-macam pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini, ternyata untuk berdiri teguh, jangan goyah, tidak mudah untuk kita lakukan. Perenungan apa, saudara, yang menjadi pesan kita pada minggu ketiga bulan September ini? Yang pertama, berdiri teguh dan tidak goyah harus melewati sebuah proses ujian dan tantangan. Manusia tidak lepas dari yang namanya ujian demi ujian, tantangan demi tantangan. Besar, kecil, tua, muda, anak-anak, semua kita, saudara, menghadapi yang namanya ujian dan tantangan. Tahun-tahun ini, saudara, banyak sekali pergumulan tantangan yang mau tidak mau jemaat yang saya layani, dipercayakan oleh Tuhan, menghadapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Lebih banyak, saudara, masalah fisik, yaitu sakit penyakit. Masih muda, seorang ibu, baru menginjak usia 50 tahun, tetapi divonis oleh dokter, mohon maaf, terkena kanker payudara. Masih 50 tahun. Padahal setiap tahun dia cek kesehatannya. Tetapi suatu saat ketika dia lagi nonton TV, ada sesuatu yang tidak menyejukkan, tidak mengenakan. Lalu dia pegang, ternyata di kulitnya didapati keras. Dan dia cek ke dokter, payudaranya, mohon maaf,
terkena kanker. Dia struggle demikian luar biasa. Hari-hari itu, saudara-saudara, dia menceritakan, dia memberikan kesaksian, adalah hari-hari yang gelap. Yang ada dalam pemikirannya adalah hidup saya. Tidak lama lagi. Itu adalah pergumulan demi pergumulan. Ujian, tantangan yang harus dihadapi. Hidup kita, saudara-saudara, menghadapi tantangan, pergumulan, kesulitan. Dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikisahkan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Gambaran ini, saudara-saudara, mewakili kelemahan manusia yang sering dimanfaatkan oleh iblis. Kelemahan apa saja, saudara-saudara, yang kita alami dalam hidup kita ini? Kelemahan manusia, saudara-saudara, adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. 3 hal ini, saudara-saudara, menguasai hidup manusia. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Saudara, setiap hari saya memang dianjurkan sejak 5 tahun lalu terkena satu sakit penyakit. Lalu dokter menganjurkan, Pak, setiap pagi olahraga. Olahraga, jalan kaki. Saya jalan kaki, saudara. Di rumah ada swimming pool, saya swimming kalau panas kayak gini. Setiap pagi saya jalan at least 1 jam, 1,5 jam. Jalan, saudara. Jalan. Sehari saya harus mencapai 20.000 step, langkah, setiap hari. Dan setiap 3 sampai 6 bulan harus check up ke dokter. Saya ini kelihatannya orangnya gagah, berani gitu ya. Nggak takutan gitu ya. Tapi yang kalau namanya dokter, mohon maaf saya ini paling keder. Yang namanya dokter, saudara, mohon maaf, amit-amit saya ini kalau bisa jangan ke dokter. Tapi 5 tahun yang lalu harus setiap 3 bulan sampai 6 bulan check up dokter, check up dokter, check up dokter. Kalau yang namanya check up dokter, aduh saudara, jantung nyat, nyut, nyat, nyut, nyat, nyut, nyat, nyut. Karena check up. Saya memang divonis kena kencing manis, karena keluarga saya keturunan kencing manis. A1C-nya saat saya kedapatan kencing manis 15,5, itu sudah pol. 15,5. Karena memang saya pabrik manis, kencing manis. Keluarga mama saya, papa saya, emak engkong saya, adik saya saat usia 16 tahun, 17 tahun meninggal kencing manis. Nah 5 tahun yang lalu saudara, saya kena kencing manis. Jadi dokter mengatakan, Pak, olahraga, olahraga, olahraga. Saya olahraga kalau tidak muter rumah, di belakang rumah ada park, lalu sorenya ke mall. Keinginan mata, saudara. Saya bilang sama istri, sayang saya mau jalan ke mall, nambah step sampai 20.000. Tapi saudara tahu, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata ada saja. Kalau yang namanya ke mall, jalan-jalan, ngelihat barang, pasti pulangnya bawa. Ini laki-laki, saudara. Laki-laki, saudara. Beda dengan perempuan. Saya tidak menuduh perempuan itu, mohon maaf, belanja begitu, enggak. Tapi saya, saudara, setiap kali ke mall, bawa pulang rumah, pasti bawa tentengan. Tentengan. Keinginan mata. Jalan keinginan mata. Lihat baju, lihat kaos. Saya paling senang baju, kaos. Pasti beli, pasti beli, pasti beli. Makanan, ya sudah enggak seperti dulu lah. Ya, enggak. Sudah turun banyak, saudara ini. Nah 2 minggu yang lalu harus check up dokter lagi. Biasa saudara, kalau sudah 6 bulan tidak check up, makannya ngawur. Ya, makannya ngawur. Diajak sana, diajak sinilah. Setiap pagi saya cek 170, 180. Buset, ini mah gua mah A1C-nya bisa sampai 7 lebih. Kalau 7 lebih
Dimarah-marahin sama dokter. Tak pikir-pikir saya sudah bayar dokter marah-marahin lagi. Aduh, gak enak ya. Saya udah ketar-ketir. Istri saya bilang, kamu coba aja di belakang kan dulu pernah kita nanam African leaf. Itu daun Afrika, daun apalah begitulah ya. Itu bahasa Indonesianya apa saya lupa deh. Coba aja kamu minum itu sebelum ke dokter. 2 minggu, 3 minggu, hampir 1 bulan saudara saya minum itu African leaf. Saya rebus, terus airnya seperti teh, saya minum. Pahitnya saudara, aduh. Ya, orang manis begini, senang manis, disuruh pahit. Aduh, menderita. Lalu istri bilang, itu daunnya jangan dibuang. Nah terus diapain? Dimakan. Buset, udah pahit lagi, daunnya dimakan lagi. Aduh, tantangan ujian. Tapi mau tidak mau saya makan. Saya makan. Dia masak, lalu saya makan. Ya sudah, makan anggap aja ini salad. Ya, salad bule masih enak. Ini pahitnya, wah kalau udah mulut, wah sudah. Tapi Bapak Ibu jemaat, melalui hal seperti itu, proses seperti ini, saya cek dokter. Lalu dokter bilang, very good. Wah, bangga. A1C-nya di bawah 7. Bangga saudara. Semua dicek, ginjalnya apa segala macam, bagus. Kalau dokter begitu kan senang ya, kita senang daripada dimarah-marahin. Pulang saudara, ini loh kedagingan saudara. Pulang rumah saudara, langsung di rumah ada duren. Ini loh saudara, daging ini loh. Itu jemaat ya ada aja saudara ya. Jemaat itu kalau sayang sama gembalanya ya kadang kebangetan saudara ya. Udah tahu gembalanya udah punya sakit. Kok ya dikasih duren 5 loh saudara. 5 itu saudara. Bukan 5 biji begini, 5 itu segini saudara. Ini ngabisinya kapan gitu saudara. Pak, saya baru ke ini, saya beli durian. Enak Pak, saya kasih ke Bapak 5. Yang durian montong 3, yang ini 2. Ini sampai pikir-pikir ya kebangetan. Saudara. Tapi ya dasar keinginan daging ini saudara. Sudah, dokter bilang, kamu bagus. Kita bilang bebas. Wah, sekarang saya sudah bebas. Wah, gua makan, gua sikat tuh durian. Gak peduli. Istri ya paling hehe. Tetapi Bapak Ibu jemaat, kalau boleh jujur kita seringkali merasa hidup ini ada tantangan pergumulan dan seringkali kalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan, kita merasa kecewa. Kita merasa putus asa. Kita tidak mau yang namanya menghadapi ujian, tantangan. Kita mau hidup kita ini lurus, semua berjalan dengan baik. Itu maunya kita. Tetapi Bapak Ibu jemaat, rasa-rasanya hidup di dunia ini harus melewati ujian dan tantangan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita sudah melayani, kita sudah beribadah dengan setia, kita sudah mengembalikan persepuluhan, kita sudah memberi persembahan dengan sukarela, kita sudah berdoa, berpuasa, rasanya kok Tuhan itu tidak ada. Kenapa saya ini harus sakit? Kenapa saya harus menghadapi pergumulan seperti ini? Rasanya Tuhan itu jauh. Tuhan itu mati, tidak hidup lagi. Hal ini saya alami berapa kali, saudara. Tetapi, saudara, rasa-rasanya ayat firman Tuhan ini meneguhkan kita. Untuk kita berdiri teguh, jangan goyah. Suatu saat ada seorang kesaksian, saudara, seorang yang sekarang sudah menjadi hamba Tuhan. Dahulu dia dipanggil masuk dalam ladang pelayanan. Lalu dia masuk sekolah Alkitab. Waktu sekolah di Alkitab, dia mengalami kecewa berat dengan Tuhan. Dia berkonsep, berpikir bahwa
Tuhan, Engkau sudah panggil saya masuk sekolah Alkitab, lalu pelayanan. Dan setelah selesai pelayanan, kok modelnya begini Tuhan? Pelayanan ini tidak mudah. Tantangan, pergumulan, kesulitan. Kita seringkali terbawa emosi kita. Gereja ini ya hanya hura-hura. Hanya hura-hura. Di luar, kita tidak mau menghadapi masalah pergumulan. Hamba Tuhan ini, saudara-saudara, kecewa berat. Kenapa Tuhan? Pelayanan seperti ini, dia tinggalkan pelayanan. Lalu dia kerja. Dia bekerja. Dia bisnis. Lalu dia lupakan Tuhan. Sampai suatu saat, saudara pengusaha, dia jadi pengusaha. Dia mengalami sakit. Dia sakit keras. Sampai harus ada di rumah sakit. Lalu dia divisitasi oleh pendeta, rekan lama. Lalu dari obrolan itu ketahuan bahwa orang ini yang sakit kecewa sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Lalu hamba Tuhan yang visitasi ini berkata, kembalilah pada Tuhan. Layanilah Tuhan. Dan hamba Tuhan ini melayani. Setelah dia kembali kepada pelayanan Tuhan, anugerahkan kekuatan kesehatan kepada hamba Tuhan ini. Sampai detik ini, dia melayani. Bapak Ibu jemaat, sekalipun kita ini menghadapi pergumulan, tantangan, kesulitan, tapi kita harus melewati ujian, tantangan. Suatu kali, saudara, ada seseorang mengirimkan pesan singkat. Inti pesannya mengatakan bahwa ia sudah lelah hidup dalam dosa. Ia jatuh bangun dalam dosa, mohon maaf, perselingkuhan. Zaman sekarang, saudara, perselingkuhan dianggap biasa. Termasuk di dalam gereja, termasuk oleh hamba Tuhan, termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Ini tren zaman sekarang. Perselingkuhan biasa, biasa. Sama-sama senang kok. Ia tahu bahwa perselingkuhan itu dilakukannya melukai hati keluarga. Namun, ia terus melakukan tindakan yang sama. Dia tidak bisa lepas dari godaan dan tantangan hidupnya. Dan untuk menghadapi godaan dan tantangan hidup, dia harus menghadapi konsekuensi dalam rumah tangganya. Ujian, tantangan harus dihadapi. Sampai pada akhirnya dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, dibersihkan hidupnya. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, agar dalam menghadapi tantangan pergumulan, mari kita ini berdiri teguh, jangan goyah menghadapi tantangan pergumulan. Yang kedua, saudara, hidup harus mengalami perubahan dan transformasi. Kalau kita berdiri teguh, tidak goyah, kita tetap dipakai setia melayani Tuhan. Maka bagian yang kedua adalah hidup kita ini harus mengalami perubahan, transformasi hidup. Berdiri teguh, tidak goyah, memberikan satu perubahan, transformasi dalam hidup kita. Dulu saudara-saudara mungkin sifat kita, karakter kita seperti anak-anak. Tapi sekarang, setelah kita mengalami pertolongan berkat anugerah Tuhan, kita menjadi manusia yang dewasa di hadapan Tuhan. Tidak lagi seperti anak-anak. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini Rasul Paulus. Betul-betul memahami, menyadari. Dia menyatakan bahwa ia ada sebagaimana ada sekarang karena semata-mata kasih karunia Allah. Bukan kehebatan, bukan kepandaian seorang Paulus. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan, kehebatannya,
kemampuannya. Dia banyak menulis surat-suratnya di dalam perjanjian baru. Semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus ada perubahan hidup. Karakter, sifat kita. Kita lihat saja Rasul Paulus, saudara-saudara. Sebelum dia menerima Kristus sebagai juru selamat, dia adalah orang yang anti-Kristen. Dia punya satu pemahaman bahwa orang-orang Kristen saat itu harus dimusnahkan. Harus dibunuh. Dan itu adalah kehidupan Rasul Paulus. Tetapi pada dalam perjalanan ke Damsyik, Roh Kudus menjamah hidup Paulus, diubahkan demikian luar biasa. Dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Hidupnya diubahkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dahulu kita orang yang pemarah. Tetapi sekarang kita menjadi orang yang murah hati. Dahulu kita orangnya jahat sekali. Sekarang menjadi orang yang sangat-sangat baik. Dulu kita sering memaki-maki orang. Sekarang kita sering memuji-muji orang. Dulu segalanya berbau alkohol. Kita sering minum alkohol. Sekarang setelah kita menjadi orang Kristen, berubah. Itu adalah satu perubahan hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Semalam saudara-saudara, saya diminta kunjungan ke satu jemaat, rumahnya itu di Reseda sana. Wineka apa begitulah. Jauhnya bukan main. Dari rumah saya 2 jam. 2 jam saudara. Kalau saya bukan gembala dan pendeta nehi saudara. Mengunjungi jemaat jauh. Tapi jemaat ini saudara struggle. Dia itu pernah dioperasi jantung, lalu sembuh, lalu kidneynya gagal. 2 minggu yang lalu dapat kidney baru. Jadi Pak, tolong kita mau adakan bersama dengan teman-teman ucapan syukur saya ditolong oleh Tuhan. Ya sudah, berangkat jam 3:15 sampai di sana. Jam 5:30. Waduh, di jalan itu saya sama istri gini kok gak nyampe-nyampe, minum kopi Starbucks gak habis-habis. Ya aduh, 2 jam lebih. Nah, mohon maaf saudara. Ya ini juga Kristenannya juga gak tahu benar atau enggak. Pesta tuh. Mereka ucapan syukur secara Kristen. Tetapi disediakan, Pak Pendeta mau minum apa? Mau minum apa nih? Disediakan Corona. Pendetanya suruh minum Corona, saudara. Saudara tahu ya Corona ya itu ya, botol Corona itu ya. Tak pikir air apa, woy, saya kan nggak pernah gitu-gituan ya saudara ya. Saya jujur orang yang nggak pernah. Corona minuman apa, tak pikir apa namanya apple cider atau apa, ya tak minum. Loh, kok ini rasanya beda Corona ini? Saya nanya, ini apa sih? Oh ya Pak, ada sedikit alkoholnya. Sudahlah, enggak apa-apa Pak Pendeta. Besok kan Minggu minta ampun sama Tuhan. Enak aja. Ini mau enggak perubahan hidup, enggak ada transformasi. Bapak Ibu jemaat, harus ada hidup transformasi. Saya bilang terima kasih, matur nuwun. Orang Semarang soalnya saudara. Orang Semarang dia. Matur nuwun ya. Terima kasih. Saya ke WC tak bawa, mohon maaf ke restroom, tak glonjor itu saudara. Dalam nama Yesus tak glonjor. Saya keluar, Pak Pendeta, habis ya, habis. Padahal tak glonjor itu saudara di restroom. Ayo Bapak Ibu jemaat, hidup harus ada perubahan. Harus ada perubahan hidup. Dan yang ketiga, saudara, membawa hidup kita menuju kepada kesempurnaan, kebenaran sejati dalam Kristus. Mau tidak mau, saudara, setiap anak-anak Tuhan harus mengalami pertumbuhan rohani. Tanpa pertumbuhan rohani yang baik, ia tidak akan mampu mencapai kesempurnaan di dalam Yesus.
Kata sempurna, saudara, berarti di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan demi perkataan, pengetahuan demi pengetahuan. Kalau kita berbicara, kita harus menampakkan kata-kata yang baik, bukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dalam kita bertindak, kita harus menampakkan kasih Kristus. Ada seorang teman pendeta, saudara. Sebelum dia jadi pendeta, seangkatan saya. Dia itu bisnis. Bisnis, saudara. Orangnya kelihatannya lemah lembut. Kelihatannya sabar. Tapi kalau saat bisnis, galaknya bukan main. Karyawan-karyawannya kalau lagi meeting. Lalu dia melihat karyawannya gak benar. Ini mohon maaf, saudara. Dia punya handphone. Handphone bisa dilempar tuh. Dilempar kepada karyawannya. Karena dia tidak menghargai meeting. Saya pikir, wah, karena dia teman ya, edan kamu. Judes bener, galak bener kamu. Ya, itu saya dulu. Tetapi setelah mengalami Kristus, dia hidup dalam kesempurnaan. Kebenaran sejati dalam Kristus. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan demikian luar biasa. Saudara-saudara, dalam hidup kita pun sama. Kalau kita melayani, kita harus menampakkan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita memakai alat-alat teknologi, TV, HP, Facebook, yang namanya apa saja itu, saudara. Mari kita gunakan selalu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang saya lihat, saudara, orang-orang kan senang kalau nampang di Facebook ya. Cheese. Tangannya kayak gini. Dulu saya nanya, ini apa sih? Gua nggak tahu itu katanya dari mana begitu ya. Korea atau apa ya, begitu ya. Tapi kalau ketemu orangnya, ya Allah. Nyapa aja ndak, senyum aja ndak. Tapi kalau di Facebook, ya Allah. Tapi kalau di gereja judesnya, ya ampun, pingin tasuk. Tapi gembala enggak boleh ya, harus disapa. Baru-baru ini saudara ada orang, kalau ya kadang-kadang saya jengkel ya. Dipikir kita tinggal di Amerika itu kaya raya. Ya. Orang-orang dari Indonesia, Pak Pendeta, tolong dong hari ini kirimin duit. Mintanya maksa lagi, saudara. Gue butuh untuk rumah, bayar, kontrakan. Berapa emang? 18 juta, 18 juta. Tak pikir kita ini bank atau apa gitu ya. Minta duit kok enak. Baru-baru ini, 2 minggu lalu. Tolong aku kirimin, karena cooker saya rusak. Saya butuh payung, jas hujan. Enak bener. Juga tolong kirimin per bulan untuk pegangan saya. Ini, waduh, ini ada nih masih di sini nih. WhatsApp saya ini tak simpen. Gregetan saudara saya. Pendeta ya katanya kasih ya. Tapi kalau sudah caranya minta begini terus-terusan lagi. Gak hanya sekali, saudara. Gak hanya sekali. Ada saja yang minta. Nanti minta sepeda motor. Sepeda motor. Waduh. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup harus menyatakan kasih, kebenaran. Sekalipun itu tidak menyenangkan. Saya bilang ya kalau tak kasih 100.000 tak kasih, tak kirim. Ya, tak kirim. Tapi kalau 18 juta, ya nunggu nanti 18 tahun. Tak nabung dulu. Dan yang terakhir, saudara, berdiri teguh dan tidak goyah. Kita harus hidup dalam satu komunitas iman. Komunitas iman. Apakah yang dimaksud dengan komunitas iman? Komunitas iman adalah hidup dalam kesatuan.
Hidup dalam persatuan, persaudaraan, kebersamaan, persekutuan. Ini yang sebetulnya Alkitab nasihatkan kepada gereja Tuhan zaman sekarang ini. Henry Nouwen, saudara, seorang teolog, pernah mengatakan komunitas adalah anugerah Roh Kudus. Komunitas tidak dibangun atas dasar saling kecocokan, perasaan, kepentingan yang sama. Tidak. Komunitas terbentuk karena anggota-anggotanya telah menerima napas ilahi Roh Kudus yang sama. Kita telah dipanggil, dianugerahkan oleh Tuhan untuk kita hidup dalam kesatuan, dalam persaudaraan, dalam satu jiwa, satu roh, satu tujuan, satu iman. Ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Dan gereja, saudara. Gereja adalah merupakan kesatuan. Sekalipun kita menyadari ada latar belakang kita berbeda-beda. Suku yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda-beda. Bangsa yang berbeda-beda. Tapi pada saat kita menyatakan iman kekristenan kita, kita adalah satu di dalam Tuhan. Gereja tidak boleh terpisah-pisah. Gereja harus menyatakan kesatuan. Saya menyadari betul Bapak Ibu jemaat untuk bersatu. Tidak semudah apa yang kita bayangkan dalam hidup ini. Menyatukan jemaat saja yang hanya segelintir. Bertahun-tahun. Tidak mudah. Tidak mudah. Saya melayani di Long Beach, nggak nyampe 100 jemaat saya. Nggak nyampe 100. 60-70 kalau datang semua. Kalau enggak rata-rata paling kadang 40, kadang 50. Apalagi kalau summer. Aduh, ini jemaat pada di mana gitu ya. Libur sana, libur sini. Pak Pendeta, kalau jemaat kan gitu ya. Pak Pendeta tolong doain, besok saya libur. Saya ke Vegas, saya ke sini, saya ke sini. Kalau summer bubaran gereja itu. Betul, kalau summer. Tapi 28 tahun, Bapak Ibu jemaat, 28 tahun. September ini, tanggal 27 ini, saya melayani dengan setia. Melayani jemaat yang berbeda-beda. Ada dari Semarang, ada dari Surabaya, ada dari Bogor, ada dari Jakarta, ada dari Banjarmasin. Untuk bersatu, tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kalau gereja setelah selesai ibadah ada makan. Soal makan ribut melulu. 28 tahun loh saudara. 28 tahun nih saya melayani model begini. Kalau sudah selesai ini, saya sudah selesai. Saya nggak tahu di sini atau ada makan atau enggak ya. Saya biasanya kalau selesai pulang soalnya. Di sana ini saudara. Nggak di sini ya. Kalau selesai ibadah ada makan. Soal makan saja ribut. Ini ada babinya enggak? Ya ampun. Ini pedes enggak? Ini asin enggak? Ini manis enggak? Soal gitu aja. Belum lagi mohon maaf, belum lagi yang ibu-ibu. Ini ambil tas plastik, saudara, itu dibawa pulang diem aja tuh. Ditenteng itu plastik yang isinya tadi itu makanan-makanan sabrek-abrek. Aduh, 28 tahun untuk menyatukan mereka. Sampai gembalanya bilang, tolong jangan dibawa pulang. Tunggu sampai habis, tunggu sampai mereka makan semua. Nanti tak bagi, jangan khawatir tak bagi. Oh, pendetanya masih baik, saudara ini. Pendetanya pun kalau makan, Pak Pendeta yuk makan. Ayo domba-dombanya makan dulu, pendetanya terakhir. Saudara, jangan pendetanya pertama dulu, oh nehi. Wah, gak boleh itu, saudara. Gembala itu harus terakhir, semua terakhir. Datang duluan, pulang terakhir. Wah, beres-beres terakhir. Itu gembala di Amerika, di Indonesia beda. Tetapi saudara untuk menyatukan ini loh, poin saya. Memberikan satu pemahaman, ayolah sama-sama lah. Bok sabar, bok hidup yang benar, yang baik, saling mengasihi. Yang tua dulu yang ambil makanan, yang muda nanti. Namanya yang muda, saudara, kalau sudah ambil hari Minggu makanannya enak, satu piring segini, saudara. Ingat saya dulu waktu di asrama, itu piringnya segini, wah segini.
Di Amerika masih sama tuh. Kalau ngambil seabrek-abrek sak gunung, tapi kepiri ini orang ini ususnya mungkin muter. Bisa nampung banyak gitu kan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan saya di tengah tantangan zaman seperti sekarang ini, hidup kita, gereja, tetap mari kita berdiri teguh. Jangan goyah, jangan goyah. Tantangan di depan saat saudara keluar. Setiap hari, setiap menit, setiap waktu berubah-ubah. Tantangan ada saja. Zaman ini kerasnya bukan main. Tapi hidup kita harus memiliki hidup yang kuat, tidak goyah di dalam kita melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang kedua kalinya. Tetap kita semua kedapatan setia dan kita berjumpa di surga yang mulia. Oh, ada Pak Indra, puji Tuhan. Nanti Pak Indra juga, wah ada Pak Agus Dodi, puji Tuhan. Ya, sudah ada kapling-kapling nih saudara. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan sudah sediakan rumah kekal. Setiap kita dikasih kapling. Luar biasa. Tapi kalau kita nggak setia, kita ngelihatnya, ya lagi jerit-jerit di sana tuh. Mari Bapak Ibu Jemaat, kita membuka hati kita memohon pertolongan berkat kasih anugerah Tuhan. Saat kita melayani, layanilah dengan baik, layanilah dengan setia sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Kita kedapatan setia. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih anugerah pertolongan berkat Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, sekalipun kami harus menghadapi tantangan pergumulan. Tapi firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu memberikan kekuatan pertolongan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Bimbinglah kami. Kuatkan, teguhkan untuk kami tetap berdiri teguh. Tidak goyah sekalipun dunia bergoncang. Tapi iman kita tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Berdiri teguh di tengah tantangan dunia ini bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, mari kita meresponi firman Tuhan yang kita dengar dengan menyanyikan pujian Di Badai Topan Dunia. Dan saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri sebagai respon kita akan kebenaran firman Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu, hendak digoncang semesta. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Secure whatever will betide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm, a shelter in the time of storm, a shelter in the time of storm. Saudara, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara.